Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon pada bagian reaksi senyawa hidrokarbon. Sebelum ke materi ini, silakan simak video-video sebelumnya, baru masuk ke materi reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, reaksi senyawa hidrokarbon yang pertama itu ada reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penjenuhan. Supaya gampang menghafalnya, untuk reaksi adisi di sini ada huruf D dan S. Jadi kalau adisi itu dia dari ikatannya dua menjadi satu. Jadi ini dari dua jadi satu. Nah, karena ini maksudnya dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, jadi yang mengalami reaksi adisi itu hanyalah senyawa alkena dan senyawa alkuna saja. Kalau alkena, itu kan dia punya ikatannya ikatan rangkap dua. Nah, kalau mengalami adisi, nanti dia akan jadi ikatan tunggal. Kalau dari alkuna, yang mana alkuna itu punya ikatan rangkap tiga, dia itu bisa ke tunggal juga. Tapi harus bertahap. Jadi dari tiga, dia kedua, ikatan rangkap dua, baru ke ikatan tunggal. Nah, untuk reaksi adisi, itu dia ada beberapa jenis. Yang pertama ada reaksi hidrogenasi. Untuk reaksi hidrogenasi berarti terjadi penjenuhan karena adanya hidrogen. Nah, ini contoh dari reaksinya seperti apa? Ini dari yang tadinya punya ikatan rangkap, jadi tidak punya ikatan rangkap ketika dia direaksikan dengan H2. Nah, ini proses yang terjadi itu seperti apa? H2 itu kan berarti dia ada hidrogen yang berikatan dengan hidrogen. Dua hidrogen ini dia itu bakal bereaksi ke yang ikatan rangkapnya, sehingga ikatan rangkapnya itu akan putus. Jadi yang satu ke sini, yang satunya lagi dia ke sebelah sini. Nah, proses yang terjadi itu kalau misalnya agar lebih jelas, kita gambarkan elektronnya. Ini berarti kan ada CH3, kemudian CH, hanya kita buat ke atas, H, kemudian ini ikatan rangkap, berarti ada dua elektron dari C sebelah sini, dan ada dua elektron dari C yang ada di kanannya. Ini H, kemudian ini H lagi, ditambah dengan H2. Nah, elektron yang ada di sini, dia tuh bakal pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Sehingga nanti itu akan terikat dengan hidrogen yang ada di sini. Ini ke sini, yang ini dia ke sebelah sini. Menggantikan yang ikatan rangkapnya. Sehingga nanti yang terbentuk itu jadinya CH3, CH ini, atau ini jadinya CH. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada reaksi hidrogenasi. Nah, kalau misalnya senyawanya itu berupa alkuna. Kalau contoh yang alkuna itu ini ada CH3, C, kemudian dia punya tiga ikatan rangkap, CH ditambah dengan 2H2 menjadi CH3 di CH2 dan CH3. Jenis reaksi adisi yang kedua itu adalah adisi Markov-Nikov. Adisi Markov-Nikov terjadi ketika
berikatan dengan asam halida. Jadi ada alkena yang berikatan dengan asam halida. Nah, asam halida itu ada apa saja? Asam halida di sini ada HCl, ada HBr, dan ada HI. Nah, adisi Markovnikov, dia tuh punya prinsipnya adalah yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin. Maksudnya apa? Jadi nanti kan ada H, ada Cl nih dari si asam halidanya. Nah, H itu akan masuk ke C yang punya H lebih banyak. Nah, jadi ini prinsipnya itu adalah yang kaya atau H masuk ke C yang hanya banyak. H akan masuk ke C yang H-nya itu banyak. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, ini kan ada HBr. HBr itu berarti kan ada H sama Br. Nah, ada H sama ada Br. H itu bakal masuk ke C yang H-nya itu lebih banyak. Berarti H yang ini dia bakal memutusnya itu ke sebelah sini. Kalau yang Br dia akan ke sini. Karena C yang ini dia hanya mengikat satu H saja. Berarti nanti hasil dari reaksinya itu akan menjadi CH3, CH, kemudian CH3, dan di sini ada Br. Nah, reaksi yang berikutnya itu ada reaksi eliminasi. Yang kedua itu ada reaksi eliminasi. Tereliminasi atau lepas atau keluar. Nah, ini reaksi eliminasi itu adalah pelepasan. Reaksi eliminasi mas panas gitu ya. Jadi ini untuk mengingatnya, untuk reaksi eliminasi itu terjadi proses pemanasan. Nah, ini ada pemanasan. Pemanasannya ini dia menggunakan sinar UV. Contohnya itu seperti apa? Nah, kalau reaksi eliminasi itu kebalikannya dari reaksi adisi. Jadi, di sini itu kan awalnya dia tidak ada ikatan rangkap. Di sini jadi ada ikatan rangkap. Kenapa? Karena hidrogen yang di sini dia lepas. Nah, ini berarti kan kalau kita gambarkan, ini hanya ada tiga, kemudian berikatan dengan C, ini H, kemudian ini CH3. Nah, H yang ini itu dia bakal lepas. Ini lepas, di sini juga lepas. Ketika ini lepas, berarti ini bakal membentuk ikatan dengan C yang ada di atasnya. Sini, membentuk ikatannya ikatan rangka. Gitu, itu untuk reaksi eliminasi. Untuk reaksi eliminasi, itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ada reaksi dehidrogenasi. Untuk reaksi dehidrogenasi, berarti yang lepas itu adalah hidrogennya. Nah, ini seperti reaksi yang di atas. Atau kita tulis lagi di sini contoh untuk reaksi dehidrogenasi ada CH3, CH2, CH3 dengan bantuan UV, kemudian akan menjadi CH3, CH, CH2 ditambah dengan H2. Gitu. Kemudian, jenis yang berikutnya itu ada reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi itu adalah reaksi pelepasan yang dilepasnya itu adalah air. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, untuk reaksi dehidrasi itu yang lepas adalah H2O. Nah, proses pelepasan ini kalau misalnya dijelaskan, itu kan ini ada CH3, kemudian C, ini ada OH, CH, ini C, di sini dia mengikat satu H, sisanya lagi ada satu H, dan CH.
tiga. Nah, ini ada yang lepas, ada yang tereliminasi. Yang tereliminasi itu adalah OH yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Nanti ikatannya, elektronnya dia naik ke sini membentuk ikatan rangkap. Sehingga terbentuk ikatan rangkap dan terlepaslah H2O. Nah, suhu pada proses dehidrasi eliminasi itu adalah 120 sampai 180 derajat Celcius. Nih, suhu eliminasi itu berkisar antara 120 sampai 180 derajat Celcius. Reaksi yang berikutnya, jenis reaksi yang berikutnya itu ada dehalogenasi. Kalau dehalogenasi berarti yang lepas itu adalah halogen. Halogen itu ada FCl, Br, sama I. Nah, ini contoh reaksinya. Nah, untuk reaksi dehalogenasi yang keluar di sini ada Cl ya. Salah satu dari unsur halogen. Nah, unsur halogen itu ada apa? Ada apa saja? Ada F, ada Cl, ada Br, dan ada I. Nah, jadi ini lepas, lepas, dan ini bakal terbentuklah ikatan rangkapnya. Kemudian yang berikutnya itu ada reaksi substitusi atau pergantian gugus. Jadi kalau reaksi substitusi itu dia hanya pertukaran dari unsur-unsur yang dia punya sifat lebih negatif diganti dengan yang lebih negatif lagi. Jadi negatif ke negatif lagi, yang lebih positif ke yang lebih positif lagi. Nah, ini contohnya. Nah, untuk reaksi substitusi ini akan terjadi pergantian gugus dari yang negatif ke negatif, positif ke yang positif lagi. Ini ada senyawa eh, haloalkanatnya, terus kemudian ini dia direaksikan dengan CH3OH. Ini berarti bakal teruraikan. Kalau misalnya terurai, ini jadi CH3 yang sifatnya itu lebih positif dengan OH- yang negatif. Nah, kalau Br, ini Br halogen dia bakal cenderung negatif. Artinya nanti Br itu akan diganti dengan OH. Jadi ini ke sini. Nah, sisanya si Br ini dia bakal berikatan dengan yang positif, dengan si CH3. Maka nanti hasil dari reaksi substitusi ini itu adalah CH3, CH2, kemudian CH. Nah, ini sudah diganti tadi dengan OH, kemudian sisanya ini CH3, dan ditambah dengan, ini nggak cukup ya ke kanannya, ditambah dengan CH3 yang bereaksi dengan Br, berarti jadi CH3Br. Kemudian reaksi yang terakhir, jenis reaksi yang terakhir itu ada reaksi pembakaran. Reaksi yang keempat itu ada reaksi pembakaran. Untuk reaksi pembakaran berarti ini adalah reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Ditambah dengan oksigen. Nanti bisa terjadi dua kemungkinan reaksi. Ada pembakaran sempurna yang akan menghasilkan apa di sini? Menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Contoh dari reaksi ini itu contohnya di sini kita punya metana CH4. CH4 direaksikan dengan oksigen akan membentuk CO2 ditambah dengan H2O. Nah, ini tinggal disetarakan kalau reaksi pembakaran berarti kan di sini C-nya udah sama-sama satu, H-nya 4, berarti di sini dikali 2. Kemudian O-nya ini ada 4, 2 ditambah 2, jadi 4. Di sini baru ada 2, berarti ini dikali 2. Nah, ini untuk reaksi pembakaran sempurna, itu terbentuk CO2 ditambah sama H2O. Berikutnya ada pembakaran tidak sempurna.
Untuk pembakaran tidak sempurna, yang terbentuk itu adalah karbon monoksida CO ditambah dengan H2O. Contohnya di sini ada etana, C2H6 ditambah dengan O2 akan menghasilkan CO ditambah dengan H2O. Ini tinggal disetarakan, C-nya ada 2, kemudian oksigennya ini, kemudian hidrogennya ini ada 6, berarti ini kali 3, oksigennya di sini 2, 2 ditambah 3 itu 5, di sini 2, berarti ini 5 per 2. Kalau misalnya eh, pecahannya ingin dihilangkan, berarti ini semuanya dikali 2. Kalau semuanya dikali 2, nanti jadinya C2C2H6 ditambah dengan 5O2 menjadi 4CO ditambah dengan 6H2O. Nah, itulah reaksi dari senyawa hidrokarbon. Sekian untuk pembahasan pada materi ini, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.